Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ramadi wabarakatuh. Ustadz Danu Official Channel sama Ahilman Fauzi. Ahilman Fauzi juga, kemudian ada Ustadz Abe Gifran juga. Ustadz Abe bawa tim juga. Abi Gibran Channel aja. Abe Gifran Channel. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di sini. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi seperti biasa sama Pak Ustadz tentang sesuatu yang lebih daripada biasanya. Kalau di TV kita ada batasan waktu. Kalau ketemu juga kadang-kadang ada kesibukan masing-masing. Di sini kita bahas sesuatu yang lebih dalam daripada biasanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah. Video sebelumnya juga mudah-mudahan udah banyak viewernya Pak Ustadz ya. Video yang kemarin tuh kita bahas itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat tuh Ustadz ngomong. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Segar banget. Kurang bagus ya pakai ini. Kelihatan sakit nggak? Cakep. Enggak lah, masih muda, masih sakit gitu. Insyaallah enggak, insyaallah enggak. Dia mau bilang gitu, cuma udah duluan dia. Nah, kalau Ustadz Hilman sakit nanti kalau kita ajak jalannya di situ, nah itu baru sakit tuh. Baru sakit tuh nanti. Meriang. Mas Bobi itu apa namanya? Meriang beneran ya, di diem itu diem gini aja. Iya. Begitu ya. Mudah-mudahan jadi doa. Pemirsa sih pasti nanya kemana ya? Tadi tuh ya. Pemirsa. Ustadz habis Nah, sehat ya. Alhamdulillah. Pak Ustadz gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol biasa ya. Pak Ustadz dan Ustadz Hilman, Ustadz Abe, ini kan kita udah sering banget denger jadi obrolan juga bahwa kalau misalkan seorang anak nanya sama orang tua, mah kira-kira kapan ya aku dapat jodoh, atau bisa jadi orang tua mempertanyakan sama anak, kamu kapan sih nikahnya, mana calonnya gitu. Kadang dari orang tua ataupun anak suka bilang, jodoh mau udah Allah yang ngatur gitu ya. Jodoh, maut, rezeki itu udah Allah yang ngatur, sudah tertulis di Lauhil Mahfudz gitu kan. Bahasanya seperti itu. Dan di sini muncul pertanyaan banyak dari teman-teman Pak Ustadz nih, minta banget ini dibahas seperti apa sebetulnya tertulis di Lauhil Mahfudz itu, dan apakah ketika seorang menjalankan kehidupan tidak sesuai dengan syariat Islam itu sudah bagian yang tertulis di Lauhil Mahfudz. Konsep takdir itu sendiri seperti apa? Contoh, misalkan seseorang memiliki orientasi seks yang berbeda, ya, seseorang memeluk agama lain, apakah itu juga sudah bagian yang tertulis di Lauhil Mahfudz? Atau ketika takdir itu agak berat ini ya, tapi ini iya, saya juga ngomong begini, nggak nyangka sih ngomong begini loh. Hebat berarti, hebat insya Allah ya. Jadi yang ngomong siapa ini? Kesurupan. Mas sebut dulu Mas. Ini saya takutnya ini yang ngomong bukan Mas Bobi nih. Bukan, soalnya dia nyampe Abdurrahman. Ini Lauhil Mahfudz sih yang di bawah. tinggi banget. Karena topik ini tuh sudah dibicarakan sudah lama sekali, kemudian juga kita sering mendengar. Cuma kan akhirnya orang jadi berpikir juga, ya kok kalau misalkan sudah tertulis berarti apakah Allah menghendaki orang tersebut melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat? Toh sudah tertulis ini. Nah itu silakan nih, Pak Ustadz dulu deh. Yang mana dulu ya? Yang orientasi seksnya. Orientasi seks. Waduh. Silakan. Jadi ini kan penonton kita kan banyak. Iya sudah. Sebenarnya kalau memang kita mau memahami tentang Allah itu memang kayaknya nggak habis-habis ya. Kadang-kadang maaf, orientasi seks ini maksudnya adalah ada laki, ada perempuan, ada yang abu-abu. Abu-abu yang begitu ya. Jepang ya. Yang ini. Jadi ada yang di luar laki dan perempuan, dia bisa aja seorang laki-laki tapi dia seperti wanita, seperti itu. Dan banyak sekali dari saudara-saudara kita itu menghujat. Ya, menghujat. Yang seperti itu dihujat. Atau yang laki-laki kelihatan laki-laki tapi mohon maaf dia Gemulai. kalau itu kan seperti wanita, yang ini beda nih. Gayanya laki-laki, dia juga mohon maaf suka terhadap laki-laki juga. Jadi ini memang kayaknya belum pernah ada yang bercerita kayaknya di dunia, kayaknya ya, saya lihat referensi nggak ketemu. Dan itu banyak dari saudara kita itu menghujat. Ya, kita cerita dulu, kita buka, banyak saudara kita yang menghujat, khususnya yang memahami tentang agama. Kalau yang kurang begitu memahami biasa, atau yang memahami ada tapi sedikit yang nggak menghujat, atau dia bukan urusan saya kan gitu ya. Lebih yang itu. Lebih ke itu bukan urusan saya. Nah,
Sebenarnya memang kalau kita sebagai seorang muslim memang dilarang, menghujat itu dilarang. Yang benar adalah cari solusi untuk saudara kita yang seperti itu. Solusinya bagaimana? Solusinya kita itu kan syiar untuk diri kita, untuk istri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak. Kan syiar nih. Nanti kan kita juga syiar ke umum nih. Kalau kita itu dakwah, kan dakwah nih. Dakwah kan ada yang perempuan, kasih dalil perempuan, atau kasih kasus-kasus yang di dunia perempuan. Ke laki-laki ya kasih kasus-kasus atau kasih referensi yang memang dunia laki-laki. Nah kalau yang setengah-setengah ini, itu kan kalau menurut saya nggak perlu dihujat, tapi cari solusinya. Kalau saya seperti itu. Solusi itu ya itu salah satu syiar. Solusi itu syiar sebenarnya. Kita tidak menghujat. Itu sebenarnya syiar untuk diri kita agar kita harus tahu kenapa mereka ditakdirkan, dijadikan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Kan tidak mungkin Allah itu menjadikan kamu bencong, kamu wadam, kamu banci, kamu enggak seperti itu Allah itu. Ya kamu laki-laki, ya kamu perempuan. Kalau memang istilahnya dulu dikasihin, kamu itu ditanya agamanya, ya muslim semua. Jadi disitulah kita harus mengetahui takdir-takdir Allah. Walaupun barangkali kita tidak sampai, tapi mudah-mudahan kita hari ini mulai ada pencerahan. Insya Allah. Jadi begini, seorang anak yang dia dilahirkan laki-laki, kemudian bisa menjadi seperti wanita. Seperti wanita dulu. Bukan hatinya wanita. Seperti wanita, jadi sudah geraknya. Dulu biasanya, yang saya amati selama ini, biasanya dulu pada waktu ibunya mengandung, kemudian ibunya pingin anak perempuan. Nah, namanya ibu kan pingin anak perempuan. Kemudian yang dalam kandungan itu diizinkan oleh Allah Ta'ala laki-laki. Tapi pada waktu dia tahu itu laki-laki, ini mulut, ini otak, sama hati itu tetap aja dia pingin perempuan. Nafsu berarti. Nah, pada saat orang tua itu pingin perempuan itu, kenapa dia begitu? Ya sehari-hari kelihatan ikhlas, tapi dia kemana-mana ngomong, sebenarnya saya itu pengen anak perempuan, padahal di sini tuh laki-laki. Disitulah karena dia nafsu dan dia tidak mungkin pada waktu keinginannya dia ucapkan Bismillah, ya Allah aku ingin anak perempuan. Nggak mungkin, pasti ngomongannya biasa aja, lewer biasa. Disitulah sebenarnya karena ada yang dia lakukan, ada yang dia inginkan, keinginan yang kuat kepada Allah. Wujud keinginan itu kan yang dia sampaikan, kan kita sudah tahu perkataan orang muslim adalah doa. Lupa di titik itu, siapapun banyak lupa. Kita sendiri yang dakwah juga sering lupa. Nah, pada waktu itu diucapkan terus-menerus menjadi doa. Akhirnya Allah mengizinkan banyak sekali makhluk yang wujudnya perempuan itu masuk ke tubuh si bayi laki-laki. Menyusup ke hati, menyusup ke pikirannya. Karena dianggap oleh Allah Ta'ala si orang tua tersebut itu protes, tidak mensyukuri. Padahal yang lain-lain itu banyak yang saudara kita itu belum punya anak itu banyak, tapi dia tidak mensyukuri. Nah, titik inilah mulai gejala itu muncul. Setelah mulai agak dewasa, mulai ini si anak mulai SMP, mulai dia suka dengan yang berbau-bau wanita karena ibunya begitu. Nah, inilah kesalahan sejak dari awal. Tidak mungkin Allah itu mentakdirkan seorang itu menjadi bencong. Enggak, saya selalu bilang enggak, tapi jangan kamu hujat, cari solusinya. Mencari solusi inilah ciri seorang muslim yang belajar takwa. Kalau ada sesuatu, cari solusinya. Solusinya ada. Kalau kenapa itu loh, kok bisa seperti itu lah? Allah jelas, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Tahu anaknya, loh kok ini kok kayak sekarang pakai rok. Ini orang tuanya. Kan nggak tahu nih,
ayat ini sudah menceritakan, berarti ini ada kesalahan saya dulu. Kesalahan yang berhubungan anak saya laki-laki ke arah cewek, orang tuanya harusnya evaluasi. Nah, inilah yang tidak pernah disadari. Akhirnya kita yang sering dakwah nggak ngerti bahwa itu di awal dari situ. Kenapa nggak ngerti? Ya memang Allah belum memberikan hidayah pada kita yang dakwah, sehingga nggak bisa nyelesain. Taunya itu dihujat, taunya itu dikucilkan. Jangan, kalau jangan, kita cari solusinya. Nah, solusi inilah cara agar saudara-saudara kita yang seperti itu kembali kepada tauhid. Kembali kepada Kan gitu, solusi itu kan seperti itu harusnya. Jadi nggak bisa, kalau dia mau dia kita arahkan tapi dia masih melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Loh, kamu itu atau kita itu bukan malaikat. Kalaupun mamanya kita dijadikan malaikat atid, tugasnya apa? Kan cuma mencatat. Nggak ada malaikat atid itu ada seorang berbuat dolim, mukul itu nggak ada, menghujat pun nggak ada. Kita harus pakai otak. Kita manusia. Pada waktu kita itu bertemu dengan saudara kita, saya bilang saudara karena seiman, ya. Saya nggak seiman. Saudara kita yang seiman tersebut itu ada yang tidak beres dengan masalah seksualnya, ya. Itu ujian untuk kita juga. Ujian mulut kita itu mau ngomong apa? Itu mau mencari solusi atau hanya mau menghujat? Atau mau memojokkan? Atau mau begitu? Kan enggak juga. Kita itu hidup disuruh syiar. Katakan walaupun satu ayat. Ya kan? Itu kan syiar bukan menghujat. Menghujat itu udah punyanya Allah aja.